satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis kebaikan-kebaikan baginya. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah kau 2 kaki. Jarang yang cik kakinya ya Pak ya. Kecuali kalau cik kaki boleh cara itu. Meloncek-loncek namanya. Di kampung Ambo meloncek-loncek namanya itu. Ambo orang posisi ya Pak. Dan satu langkahnya lagi, dihapus kesalahan dan dosanya oleh Allah. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Masya Allah. Kini awak lawali pulang bu? Belum, masih dalam ampunan Allah. Ini tidak rugi awak mendengar wirid kajian tu dah. Di rumah duduk, kami di rumah bisa, ya Ustaz, bisa. Saya ya di rumah mandanga karih lo ke rumah kami terdengah lagi. Duduk di majelis ilmu di masjid dengan duduk di rumah sama duduk nilai yang beda. Duduk sama, tapi nilainya itu beda. Sama saja kita sholat di rumah, sholat di masjid, sama-sama sholat, sama-sama 3 rakaat. Sama sholat maghrib, sama sholatnya sama. Apanya yang beda? Nilai. Makanya Rasul menyatakan sholatul jamaah afdol. Sholat berjamaah itu lebih utama min sholatil fardhi, dibandingkan dengan sholat sendirian. Itu gunanya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang bahasa Minang itu ya. Bahasa Minang tak lebih dah. Kacau-kacau saja. Tapi begitulah. Dan kita langsung ke YouTube Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya pengajian memang kita bawa tim sukses. Ramadan kemarin 2 orang kita bawa tim sukses. Ndak kumpanyi dah Bapak Ibu, kumpanyi lo kok. Ndak kumpanyi untuk pilkada doh. Kumpanyi akhirat. Dakwah itu harus berbagai cara. Mungkin jamaah awak di masjid 100-200 orangnya. Tapi di dunia maya, dunia nama itu? Tuh, betul lah nyambung ya. Dunia maya itu jutaan manusia. Jadi awak saling berbagi. Alhamdulillah. Ini kalau tidak sempat datang ke masjid, boleh nanti. Atau lupa boleh disalib di YouTube. Yang kini lah bu. Sekolah di rumah. Tidak bersuat. Kak saja nanti Buya Herman Tanjuang. Supaya agak tampil beda saja. Gitu. Tapi jangan lupa. Tuh. Masuk iklan C dah. Kajian di Masjid Raya Baitul Makmur udah masuk Ramadan kemarin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita biasa saja Bapak Ibu, jangan terlalu kaku, jangan tegang, biasa-biasa saja. Yang penting kita selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan rasa mau datang ke masjid, sholat berjamaah, dengar kajian, majelis ilmu. Karena itulah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita di hadapan Allah. Amal soleh. Itu kata kuncinya. Al-Kahfi 110 bagian akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-nya. Siapa Rabb kita? Allah. Falyaman amalan solehan. Itu kuncinya. Maka hendaklah dia beramal soleh. Tidak ada lain dari itu. Amal soleh. Kalau kita sering mencontohkan, anggaplah ini amal. Bu, kebuahan nampak bu. Amal ko bersuawai karajo, perbuatan. Karajo ko bagi 2 ko. Amal soleh, amilus solehat. Nanti hati ko. Nan saparuh di bawah, amilus sayyiat. Karajoh nan buruk. Nenda elok. Doso dalam agama.
Yang mana yang Allah ridho? Amilus solehah, amal yang soleh. Nah, kau nyoba nan saparo. Nyo kerajo-jo. Bahasa Arabnya, bahasa agamanya kan amal, perbuatan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya semasa kita hidup ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa-sisa umur kita. Karena awak ndak rasa-rasa ndak lama lah doh. Ya kalau ibarat matahari, bapak kok masih tabi itu oleh condong ya. Itu masalahnya kok. Nah, awak saya gini kok lampi sampai puluh lah kok ya. Lah menjalang sampai puluh, lah menjalang 50 kok. Atuh lah merasa-rasa tu. Kenapa? Karena perjalanan kita panjang lagi. Panjang. Lama yang akan kita hadapi itu lama. Makanya ada bahasanya di sana khalidina fiha abada. Nanti kekal selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu enggak sampai bilo doh. Nah, perlu ditanya lagi itu, sampai bilo abatihnya enggak ada itu. Khalidina fiha abada. Kalau di dunia kok sebentarnya kok. Paling kancang ya 100 tahun lah. Ada 100 tahun di komplek awak kok, Pak? Jarang. Kalau jarang tuh dia do tuh mah. Lendo ya, Pak ya. Nah. 105 balik, 110 pokok itu sudah uzur itu. Standar baginda Rasul kan 63. Nah, jadi kita berharap sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah tak lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Masya Allah. Lapanu Bu ya. Lampe balik. Biasa 20 lampe. Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Hebat. Sampai kami 10 saja cukup ya. Alhamdulillah. Berlomba-lomba kita selalu untuk berbuat dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pembuka ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Fat, yaitunya surah yang ke-49 ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini prinsip hidup kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Rasul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah asyidda'u 'alal kufar. Punya prinsip awak orang Islam tu punya prinsip hidup. Ada aturan yang harus kita ikuti. Aturan siapa? Aturan Allah. Tidak ada aturan yang lain. Kalau ada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh dipakai. Konsepnya seperti itu. Makanya tidak boleh melenceng dari aturan Allah. Makanya punya disiplin kita. Prinsip asyidda alal kufar. Bersikap, punya prinsip keras, tegas terhadap kekufuran, terutama ajaran dan nilai-nilai itu yang banyak membawa gini kok, yang berseberangan, yang bertentangan dengan aturan Allah. Tidak boleh. Jadi kepada pemangku kekuasaan, pengambil kebijakan, jangan sampai bertentangan dengan aturan Allah Sang Khalik yang maha hebat, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi tugas guru-guru itu, tugas ulama, tugas ustaz, buya, bapak ibu guru, bapak ibu dosen, bagaimana kita tetap menyuarakan, menyampaikan yang benar. Wataktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Jadi kalau ada yang bana, jangan disembunyikan.
Sedang kawan nang buru ale nyo pacalian saja. Tutorial LPG. Apa nama dah? LGBT. Nah, itu. Anyo berapa tu ke media massa tu? Yang fahsya wal mungkar lainnya umbar-umbar tu. Awak yang benar, jadi harus lawan. Jadi kemungkaran itu lawan dengan kebenaran. Jangan kita diamkan. Karena nanti iyolah beku kece umat. Oh iyolah mas. Nah gitu. Karena itu adalah pangkabala. Kalau Bapak Ibu melihat di Facebook ambo atau di YouTube ambo seperti itu, sampaikan saja yang benar itu. Karena menyampaikan yang benar itu, oh ada risiko itu biasa itu memang. Karena Nabi dan Rasul memang kayak gitu juga dulu. Tugas awak menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, mengajak, membawa umat agar umat itu tidak sesat. Para Nabi dan Rasul juga seperti itu. Nah, naik Allah kakak payah kok. Jadi kui orang kapiah tu. Nabi apa tu Pak? Nabi Nuh. Ndak ambo kan naik ke puncak bukit tu. Kama banjir kanen tu. Mati anak dalam kekufuran. Didoakan. Lah mati anak, lah meninggal anak didoakan juga. Ditegur oleh Allah, itu bukan anakmu. Ah, itu namanya laba bilik ketik bilik kadang tu. Jadi kalau sudah bicara masalah kebenaran dan kebatilan, itu harus bajaleh-jaleh. Asyidda 'alal kufar. Bersikap prinsip tegas keras terhadap kekufuran. Iyo hendak jangan dalam iyo hendak. Itu namanya dalam iyo hendak apa namanya itu Pak? Munafik. Munafik kalau di Minang. Tanda-tanda orang munafik kalau di Minang tuh angga geleang amua. Unjuk nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manuok kawan zairiang mangguntiang dalam lepatan. Nah tu bayo tu. Bahkan kata Rasul, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Batu nyepunya mata pedang duo. Indah dapat suo yo kidah. Indah dapat kapai kapulangnya sembajo. Awasnya. Ah tu bahaya. Apalagi kalau ada munafik dalam agama dan bangsa, hancur itu. Jadi kita berharaplah, mohon kepada Allah semoga dihindarkan daripada orang-orang munafik dalam masalah agama. Ada munafik dalam agama, ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Anna akhafu ma akhafu ala hadhil ummati. Yang paling aku khawatirkan, yang sangat mengkhawatirkan kata beliau, akan datang kepada umat nantiku al-munafiqan aliman, para munafik yang alim. Wis, babayo tu. Dia alim, hebat dia, tapi dia munafik. Kaifa yakunu munafiqan aliman? Ditanya oleh sahabat yang lain, kok bisa? Dia alim, ahli agama, tapi dia munafik. Qala, beliau menyatakan bahwa alimul lisan, dia alim di lidahnya, di lisannya, pandai memutarbalikkan fakta, bahkan dalam iyo indah, mului mani, dan segala macamnya. Tetapi apa yang terjadi? Wa munafiqan fi qalbi wal amal. Munafik di hati dan perbuatannya. Itu kata Umar bin Khattab. Nah, itu perlu waspada awak. Hadirin kaum muslimin, jadi punya prinsip kita. Mari kita istiqomah selalu menjalankan aturan syariat Allah, aturan-aturan Allah, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, agar Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita bersama. Walau anna ahlal qura amanu,
jikalau andaikan sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi itu beriman wattaqa dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard, kata Allah, aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Itu sudah jaminan Allah kayak gitu. Kalau penduduk langit itu, penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, betul imannya, betul takwanya, maka Allah akan turunkan barakah, berkah, gitu, dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Namun anan terjadi, walakin kazzabu, kata Allah, akan tetapi kebanyakan manusia itu kizib. Kizib itu bahasa apa? Pendutu, mendustakan aturan Allah, ayat-ayat Allah, perintah Allah dan segala macamnya. Makanya duduan tauhid tuh, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Lain mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak menyembah kepada Allah. Itu tidak duduk tauhid itu. Rasulullah itu kan sebelum hijrah itu kan 3 balai tahun di Mekah itu, sebelum hijrah itu tauhid, membarasian tauhid. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad, barasian tauhid dulu. Duduan. Kalau tauhidnya mantap, duduk tauhidnya, betul tauhidnya, maka tidak akan ada yang menyatakan suara azan sama dengan suara bahasa Minangnya ada. Yo buruk bunyinya. Awak malih menyebut itu. Tapi bala dalam Al-Quran memang kalbun jelas. Fama saluhu kama salil kalbi, perumpamaan mereka itu seperti anjing, kata Allah. Ada dalam Al-Quran. Coba, begitu bahayanya pola pikirnya. Kalau tauhid tidak duduk, memang seperti itu. Berani. Coba, azan itu panggilan solat, kalimah-kalimah thayyibah, ada syahadat di dalamnya. Syahadat tu nan kamanjamin nawa masuk sargo atau indae. Aduh lah bagi kawan mengician bagi ndak mungkin dengan syahadat itu bisa masuk surga itu. Itu memangnya film Aladin kalau mak diparui itu macam. Itu bahasa tauhid itu. 2 kalimah. Makanya dalam Islam tu abu-abu ndak ada. Iyo ndak indak. Yang dalam iyo indah, itu yang munafik tadi itu. Begitu dahsyatnya. Jangan tamakan awak dengan pola yang seperti itu. Anak-anak muda kita harus jeli kita. Bagaimana agar kita tetap istiqomah? Kan bahaya itu. Suara azan, terserahlah dengan pola bahasa yang lainnya. Itu kan cuma analogi saja, ini dengan ini terserahlah. Yang penting dalam kajian kacamata ilmu tauhid SIPAI 20 kajian ilmu tauhid dia sudah murtad. Jangan marah dulu Bapak Ibu. Setidaknya murtad i'tiqad. Duduan kaji itu. Kaji tauhid itu tidak bisa main-main. Ada 7 syaratnya baru syahadat seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu adalah bil ilmi, diketahui. Faham tak? Tahu tak hakikat dari 2 kalimat syahadat itu? Sampai-sampai orang dalam sakaratul maut indak pitih nama bilang ameh na bungkah yang diinginkan tu. Tapi apa? Kalimah thayyibah, syahadat, lakinu mautakum, talkinkan, ajari, didik, bimbing orang yang dalam sakaratul maut dengan kalimah la ilaha illallah. Bahkan kata Allah, yauma la yanfa', saat itu, suatu hari ketika itu, mal, harato, la yanfa', tidak bermanfaat. Walabanun, termasuk anak sekalipun.
Ndak berfungsi nak di situ tu. Paling kancangnya menangi, berdoa lah. Awak dalam sakarat itu. Itu sedang zak itu. Illa kata Allah, kecuali man atallah biqalbin salim. Kecuali hati yang salamai. Dengan apa qalbu, hati yang selamai itu? Qalbu ya Bapak Ibu ya, pakai Q. Bukan kaf. Kalau kaf yang tadi itu, yang si wawaw tadi itu. Qalbu. Dengan apa selamatnya? Dengan kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau duduk itu kan insyaallah aman.